Sarah. David berjalan ke arah kamarnya. Dia sudah mendengar semua penjelasan Nyonya Alena, dan saat ini tugasnya adalah membantu agar Diandra tidak terlalu kecewa dan mencoba paham dengan apa yang dilakukan oleh Nyonya Alena. Meskipun memang agak berat karena Diandra juga mengalami hal mengerikan di rumah keluarga Aniston. Lain halnya dengan Pasco, pria itu kini tengah berada di dalam ruang kamarnya sendirian. Dia mengingat penjelasan siang tadi mengapa mamanya bisa lumpuh. Nyonya Alena mengalami kelumpuhan karena kejadian di masa lalu. Saat itu, Pasco dan kelompok Tiger tengah dalam masa genting dan berperang habis-habisan. Saat itu, Pasco juga mengalami luka yang teramat parah. Setelah selesai menghancurkan kelompok Tiger, Pasco pergi sendirian setelah memastikan semuanya beres. Namun tanpa diketahuinya ada orang mencurigakan yang mengikutinya, dan saat dia keluar dari dalam mobil orang itu melaju dengan sangat kencang. Namun seorang wanita misterius dengan masker dan kacamata menariknya dan malah menjadi korban kecelakaan itu. Pasco sudah mencari wanita misterius itu, namun bak di telan bumi dia menghilang dan ternyata wanita itu adalah Nyonya Alena yang datang ke Jerman kala itu dan mengikuti Pasco setelah menyaksikan dengan matanya sendiri seluruh pertempuran itu. Pasco merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur, pikirannya terus tertuju pada Nyonya Alena. Dia tak menyangka kalau ternyata selama ini mama mereka melindungi keluarga mereka dari teror kelompok mafia yang begitu kejam dan menyeramkan. Bahkan kenyataan bahwa Repa adalah adiknya juga membuatnya begitu terkejut sekaligus bahagia. Papa pasti akan bahagia jika mengetahui kabar ini. Aku akan membawa mereka pada Papa. Aku tahu kalau Papa merindukan keluarga kita. Batin Pasco. Sementara itu David tengah berdiri di depan Outnell dan Joel yang sedari tadi berjaga di depan kamar Diandra. Setelah memastikan keadaan wanita itu telah membaik, "Apa kalian membereskan?" tanya Outnell dengan tatapan menyelidik, begitupun dengan Joel. Mereka berdua bagaikan pengawal pribadi Diandra yang melindungi wanita itu dengan baik dan aman. Sudah, dan tinggal menjelaskannya pada Diandra. "Bagaimana keadaannya, Niel?" tanya David dengan wajah sendu. "Dia sudah sadar dia mencarimu. Cepatlah masuk dan tenangkan dia. Jangan sampai dia stres lagi," ucap Outnell. "Kita akan menunda keberangkatan kita sampai Diandra benar-benar pulih," ucap Joel. "Baiklah, terima kasih atas bantuan kalian," ucap David yang dianggukkan oleh mereka berdua. David masuk ke dalam kamarnya dan matanya langsung tertuju pada Diandra yang duduk di atas tempat tidur sambil menatap David dengan wajah sendu. "Kak," lirik wanita itu. David langsung duduk di dekat Diandra dan memeluk istrinya dengan lembut. "Sudah, jangan bersedih lagi. Kamu harus tenang sayang. Kamu bisa sakit kalau begini. Semua akan baik-baik saja," ucap David sambil mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Maaf, aku membuat kekacauan lagi. Aku sedih dengan kenyataan itu. Kenapa dia tidak bilang kalau dia mau mengandungku? Kenapa aku harus dipisah? Kenapa kami tidak hidup bersama? Hiks. Tangisan Diandra kembali pecah. David benar-benar tidak tega melihat Diandra seperti itu. "Sayang, aku sudah tahu alasannya. Aku sudah mendengar penjelasan dari Mama. Beliau punya alasan yang kuat untuk melakukan itu," ucap David sambil menangkup kedua tangan di wajah Diandra. "Apa kau mau mendengarnya?" tanya David yang menatap mata cantik istrinya dengan intens. "Aku akan menjelaskannya. Kamu dengar ya," ucap David. Hiks, baiklah," jawab Dian pelan namun air matanya masih menetes. David mengusap pucuk kepala istrinya dengan lembut sambil tersenyum. Akhirnya David menjelaskan sebuah kebenarannya pada Diandra dengan sangat berhati-hati. Dia menjelaskan semua kejadian yang diungkap oleh Nyonya Alena sebelumnya dan menjelaskannya dengan perlahan. Sementara itu di Jerman, Nyonya Helen tengah pusing memikirkan cara untuk menemukan Diandra dan Repa, sebab dia sama sekali tak bisa melacak keberadaan kedua wanita itu. Saat ini dia berada di rumah besar keluarga Aniston. Seperti biasa, Bella akan keluar dan hangout dengan teman-temannya tanpa peduli dengan apa yang dikatakan Nyonya Helen, dan Tuan Aniston tidak berada di rumah karena fokus mengurus perusahaan dan mencari bantuan suntikan dana. Nyonya Helen duduk di dalam kamarnya.
Dia menghubungi seseorang untuk membantunya melancarkan rencana jahatnya. Dia takkan puas sebelum semua rencananya tergapai. Halo sayang, kenapa kau tidak pernah menghubungiku lagi? Aku merindukanmu, Besara. Ucap Helen dengan nada manjanya pada mantan suami yang ditinggalkannya beberapa tahun lalu, namun berhasil didekati lagi setelah mengetahui kalau Besara sudah menjadi orang kaya, berat meski tak sekaya Tuan Nicholas yang tersohor. Aku sibuk sayang, kau yang tidak pernah datang mengunjungiku, kau bahkan tak pernah membawa anak kita Bella ke rumah ini. Apa kau sudah melupakanku? Ucap pria parubaya dari seberang telepon. Jack, kau tidak tahu betapa menderitanya aku di rumah ini. Brandon sangat menyebalkan, dia hanya terus bekerja dan bekerja. Cih, aku membenci tua bangka bau tanah itu, ucap Helen. Hei, bukannya kau memilih meninggalkanku dulu karena dia punya banyak uang sayang? Ayolah jangan munafik, ucap Besara. Cak, itu semua kulakukan untuk anakmu sayang. Kalau aku tidak melakukannya, Bella akan hidup melarat. Lagi pula, aku kan sudah kembali bersamamu. Jadi tak ada yang perlu kau khawatirkan. Aku akan mendapatkan perusahaan itu untukmu sayang, ucap Helen dengan nada menggoda seperti biasa. Tapi kapan? Kau terlalu lama sayang, ucap Besara. Itu alasan aku menghubungimu. Aku ingin mencari keberadaan dua orang perempuan, mereka tiba-tiba menghilang. Padahal aku sudah melacak mereka. Bahkan aku menggunakan anggota kelompok mafia terkenal di negara ini. Tapi mereka tidak menemukannya. Jelas Helen terdengar kesal karena tak kunjung menemukan Diandra dan Reva. Baiklah, akan ku bantu menemukan mereka. Kirimkan saja fotonya, aku akan melacak keberadaan mereka, ucap Besara. Baiklah sayang, akan segera kulakukan. Lalu bagaimana kerjasama dengan perusahaan Mototich? Kenapa kita belum dapat kabar dari mereka? Tanya Helen. Prosedur mereka sedang dalam perjalanan bisnis sayang. Kita harus berhati-hati jika ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan besar itu. Mereka bagaikan serigala yang menyamar di balik bulu domba. Sebentar mereka akan terlihat baik, namun jika kita salah langkah, kita tidak akan bisa mendekati perusahaan itu, ucap Besara. Aku akan membawa Bella bersamaku. Beberapa hari lagi akan diadakan acara pertemuan perusahaan-perusahaan besar di dunia dan dilaksanakan di negara ini. Kau persiapkan Bella, aku akan membawanya dan menjalankan rencana kita di sana, ucap Besara dengan rencana liciknya. Maksudmu bagaimana? Tanya Helen. Kita akan menjebak Bella dengan Tuan Nicholas. Dengan cara itu kita bisa memaksa pria itu untuk menikahi Bella, ucap Besara. Baiklah, itu ide yang cemerlang. Tak sia-sia aku mengandalkanmu sayang, ucap Helen dengan senyuman licik di wajahnya. Tunggu saja, akan kutunjukkan kebangkitan seorang Helen, sang model tersohor dunia internasional. Batin wanita itu dengan segala ambisinya.